Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang atau selamat malam jika Anda mendengarkan ini pada waktu yang saya sebutkan tadi. Dan salam Maranatha, terutama Maranatha berarti Tuhan segera datang kembali atau kiranya Tuhan segera datang. Dan sungguh itu adalah doa dan permohonan setiap orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita menantikan dan mengharap-harapkan bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Dan Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita yaitu Mutiara Kebenaran, acara yang akan membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis, dan saya harap dan saya berpikir pastinya kebanyakan orang yang mendengarkan ini pada saat ini mengikuti sesi-sesi secara sistematis juga. Tapi kalau misalnya Anda mendadak tiba-tiba mendapat rekaman ini tanpa ada konteks sebelumnya, maka ketahuilah bahwa Mutiara Kebenaran adalah program di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan, biasanya satu pasal untuk satu sesi. Dan satu sesi itu kira-kira 1 jam kurang lebih ya tergantung panjang pendeknya pasal. Sependek-pendeknya mungkin sekitar 40-an menit biasanya. Dan kadang-kadang ada pasal yang panjang sekali kita bisa lewat sedikit dari 1 jam. Dan kita melakukan itu secara sistematis. Jadi tidak ada firman Tuhan yang kita lewati, kita lengkapi, tapi kita mulai dari kitab Kejadian, dan tujuan kita adalah menyelesaikan sampai ke kitab Maleakhi. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa hanya sampai Maleakhi? Kenapa tidak Perjanjian Baru? Karena Perjanjian Baru sudah ada pembahasannya dalam acara yang namanya Through the Bible, yaitu dibawakan oleh Dr. Swento Liao, dan itu sudah tersedia, itu sudah selesai. Banyak tahun yang lalu itu sudah selesai. Sedangkan program Mutiara Kebenaran kita, ya kita berjalan lebih lambat memang, tapi dengan kekuatan Tuhan dan atas izin Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita waktu, kita berniat suatu hari nanti kita akan selesai sampai dengan Maleakhi. Dan kita sudah sampai di 2 Samuel. Jadi tidak terlalu buruk ya, 2 Samuel. Dan di 2 Samuel di sini kita sudah sampai di di pasalnya yang ke-6. Oke, ada cukup banyak hal yang bisa kita bahas di pasal ini, dan sebelum kita membaca ayat-ayatnya kemudian kita membahasnya, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki sehingga kami bisa mendengarkan ini pada saat ini. Dan Tuhan, jikalau ada di antara pendengar sekalian yang sedang kurang sehat, sedang sakit, hamba berdoa Engkau yang berkenan untuk menyembuhkan. Tuhan, jikalau ada yang sedang dalam keputusasaan atau sedang dalam dosa, Tuhan, kiranya Engkau memakai firman-Mu untuk mengangkat, menegur, untuk mengingatkan, untuk membangun kami semua. Dan itu yang kami rindukan dari mutiara kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab yang kami pegang. Kami berdoa Tuhan, kami yakin Kau mendengarkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, 2 Samuel ya, bukan 1 Samuel. 2 Samuel pasal 6, ada 23 ayat di pasal ini. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 dan 2 terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang dari pasal ini. Dikatakan Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Oke, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tabut dipindahkan ke Yerusalem untuk pasal ini. Dan memang itu yang akan terjadi di sini. Kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan bahwa Daud bersiap-siap berjalan dari Baale Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah, saudara yang kasih Tuhan. Dan pertama kita harus mengingatkan dulu apa itu tabut Allah. Tabut Allah adalah salah satu peralatan yang dibuat oleh Musa. Jadi itu sudah, kalau dibandingkan dengan zamannya Daud, ya Musa itu keluar dari Mesir itu sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Ya, abad ke-15 sebelum Masehi, jadi 1400-an. Sedangkan
Daud sendiri hidup sekitar 1000 sebelum Masehi. Jadi sudah berlangsung lebih dari 400 tahun. 450-an tahun sejak tabut ini dibuat oleh Musa sesuai dengan gambar yang Tuhan berikan kepada dia. Dan Musa membuatnya waktu orang Israel berkemah di Gunung Sinai. Dan kita bisa membaca sebenarnya tentang tabut ini. Coba kita buka di dalam Keluaran. Dan Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 sampai ayat 22, di situ ada perikop tentang tabut perjanjian itu seperti apa. Ini adalah deskripsinya. Kita tidak akan baca semuanya, tapi perhatikan beberapa hal saja di ayat 10. Keluaran 25 ayat 10 kita dikasih tahu bahwa tabut itu dibuat dari kayu penaga namanya, tapi kemudian dia akan disalut dengan emas murni. Jadi bukan seluruhnya terbuat dari emas, tapi dari kayu yang disalut dengan emas. Kemudian ukurannya adalah 2,5 hasta panjangnya. Nah, sedikit mengingatkan, hasta Yahudi itu sekitar 45 cm. Atau kalau kita mau jadikan lebih gampang hitung, kita anggap 50 cm. Karena ada juga hasta yang 50 cm. Walaupun hasta Yahudi kebanyakan kita hitung 45 cm. Jadi kalau kita mau permudah, kita anggap misalnya 50 cm. Maka 2,5 hasta itu berarti 125 cm panjangnya. Jadi suatu kotak yang panjangnya semeter lewat sedikit, 125 atau sedikit kurang dari itu. 1,5 hasta lebarnya itu sekitar 75 cm. Dan 1,5 hasta tingginya sekitar 75 cm. Ini memberikan kita sedikit gambaran di sini ya. Kemudian dia disalut oleh emas. Ya. Kemudian di dua sisinya, sisi yang panjang sepertinya di sini ya, itu akan ditaruh 2 gelang, ya, 2 gelang, dan 2 gelang ini kayak semacam tertanam atau kita bilang nempel gitu, ya, tertanam atau nempel ke sisi dari tabut itu, dan tujuannya adalah supaya mereka bisa menaruh semacam kayu begitu. Kayu pengusung katanya istilah sini. Kayu pengusung mereka bisa masukkan ke dalam gelang-gelang itu supaya nanti bisa mengangkat tabut ini. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada hubungannya nanti dengan dipindahkannya tabut di sini ya. Dan kalau kita baca, perhatikan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15 dari Keluaran 25. Engkau harus membuat kayu pengusung dari penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Jadi Tuhan mendesain supaya tabut ini diangkut dengan cara diangkatnya kayu pengusung. Ya, kayu pengusung itu harus tetap tinggal di dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Oke. Kemudian selain itu ada tutupnya. Nah, tutup ini yang paling menarik, ini disebut sebagai tutup pendamaian, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mercy seat. Ya. Tutup pendamaian ini berbeda dengan kotaknya. Tutupnya benar-benar terbuat dari emas murni. Jadi bukan kayu yang disalut emas, dibuat dari emas murni. Kemudian di atas tutupnya itu dibuatlah 2 kerub. Ya, 2 kerub. Nah, kalau Anda tanya pada saya kerub itu seperti apa, ya saya tidak tahu. Saya tidak pernah lihat kerub dan saya tidak pernah lihat tabut perjanjian ini. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa tabut perjanjian ini juga tidak bisa diduplikasi lagi hari ini. Tidak bisa ada orang yang berkata, oh saya mau bikin lagi tabut perjanjian. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tahu bagaimana cara membuat kerub ini. Tapi kerub adalah sejenis malaikat yang berjaga-jaga biasanya. Dan Tuhan tentunya kasih tahu si Musa bagaimana tampangnya mereka, gitu, sehingga dia bisa membuatnya. Dan kerubim yang dibuat ini, 2 diantaranya dibuat saling berhadap-hadapan. Dan Tuhan berjanji bahwa tabut perjanjian ini mewakili kehadirannya. Bahkan Tuhan memakai bahasa bahwa di antara kerub itulah, di atas tutup perdamaian, di antara 2 kerub itu, dia akan bertemu dengan orang Israel. Dia akan menemui orang Israel. Oke, itu adalah background mengenai tabut Tuhan ini. Dan isinya apa?
tabut Tuhan ini isinya ada 3 hal, yaitu yang pertama yang tercatat di dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-16 di situ. Tuhan kasih tahu Musa bahwa dia harus menaruh loh hukum. Jadi loh yang Tuhan tulis di atas Gunung Sinai itu ditaruh ke dalamnya. Belakangan mereka akan menaruh satu pot mana, satu pot mana. Kemudian belakangan Tuhan akan suruh taruh juga tongkat Harun yang secara ajaib tiba-tiba berbunga lagi sebagai tanda bahwa Tuhan memilih Harun sebagai imam terhadapnya, gitu ya. Oke. Jadi coba kita kembali lagi ke 2 Samuel pasalnya yang ke-6 di sini. Jadi tabut ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Ini adalah mewakili Tuhan, mewakili hadirat Tuhan. Dan ingat bahwa orang Israel pada waktu itu masih hidup di zaman ibadah simbolik. Jadi banyak sekali hal itu simbolik, termasuk penyucian tubuh mereka. Ya, mereka ada banyak sekali aturan mengenai harus mencuci tubuh, harus mempertahankan tubuh yang bersih sebelum mereka masuk ke hadirat Tuhan. Itu untuk melambangkan bahwa Tuhan menuntut kekudusan. Tuhan menuntut bahwa kita menghilangkan apa yang najis. Jadi kebersihan rohani digambarkan dengan kebersihan fisik, begitu. Jadi itu adalah simbolis. Padahal sebenarnya ya tentu yang Tuhan jauh-jauh lebih pentingkan adalah kebersihan rohaninya. Ya, jadi Tuhan belakangan banyak sekali komplain atau istilahnya menegur orang Israel karena mereka pintar sekali melakukan hal-hal yang simbolisnya ini, tapi intinya mereka malah lupa gitu. Dan Tuhan berkata di nabi-nabi belakangan, di Yesaya, di Yeremia dan lain sebagainya. Tuhan berkata, untuk apa kamu menadahkan tangan kamu? Ya, seolah-olah ingin berkata bahwa lihat tanganku bersih, sudah cuci pakai sabun gitu. Padahal tangan kamu penuh dengan darah, tangan kamu melakukan hal-hal yang jahat gitu. Jadi ingat bahwa walaupun ini adalah masa simbolik, tapi simbolisme itu adalah untuk menggambarkan suatu realita rohani begitu. Dan tabut Tuhan menggambarkan secara simbolis kehadiran Tuhan. Nah, kenapa Daud harus memindahkan tabut itu? Kita diingatkan lagi bahwa di 1 Samuel, terutama 1 Samuel pasal 7, bahwa bahkan dari pasal 5 ya, 1 Samuel pasal 5, pasal 6, pasal 7, tabut ini sempat hilang dan diambil oleh orang Filistin pada zamannya Imam Eli, bahkan pada saat itu dia mati. Karena 2 anaknya, Hofni dan Pinehas, sangat jahat dan Tuhan akan menghukum keluarga mereka. Jadi suatu ketika orang Israel perang dengan Filistin dan mereka kalah, tapi mereka membawa tabut Tuhan. Namun akhirnya ini dia saudara kasih Tuhan. Walaupun tabut Tuhan itu melambangkan hadirat Tuhan, tapi Tuhan tetap mau melihat intinya, mau melihat realita rohaninya. Dan orang Israel pada waktu itu jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, bahwa mereka membawa tabut Tuhan ke dalam pertempuran tidak berarti Tuhan serta-merta pasti menolong mereka atau ikut dengan mereka, karena Tuhan melihat hati mereka. Dan akhirnya mereka terpukul kalah dan tabut itu direbut oleh orang Filistin. Namun Tuhan tidak membiarkan orang Filistin mengolok-olok dirinya, oleh karena itu dia memukul orang Filistin dengan berbagai tulah sampai mereka angkat tangan, menyerah, dan akhirnya mereka putuskan untuk kembalikan tabut itu. Dan di 1 Samuel pasal 7 kita membaca bahwa akhirnya pasal 7 ayat 1 ya, mereka akhirnya ujung-ujungnya tabut itu sampai ke suatu kota kecil namanya Kiryat Yearim, lalu mereka bawa masuk ke dalam rumah Abinadab, katanya di situ ya. Rumah Abinadab, dan dikatakan di ayat 1 Samuel 7 ayat 1, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Kita bisa berasumsi bahwa Abinadab ini mungkin adalah seorang Lewi, mungkin adalah seorang imam, kita tidak tahu, tapi yang sepertinya bisa disimpulkan adalah dia mungkin orang Lewi. Dan akhirnya tabut Tuhan ada di sana, dan itu terjadi bahkan sebelum orang Israel mengangkat Saul menjadi raja. Dan kita tahu bahwa Saul menjadi raja sekitar 40 tahun persisnya. Kemudian Daud sendiri sudah menjadi raja sekian tahun. Di sini dia menjadi raja 7 tahun di Hebron. Ya, kemudian dia merebut Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian dia banyak berperang. Jadi kita bisa berkata bahwa bisa jadi ini sudah 10-an tahun lebih juga Daud menjadi raja. Jadi tabut perjanjian itu sudah ada di rumah Abinadab ini lebih dari 50 tahun, kita bisa berkata. Ya, lebih dari 50 tahun. Dan rupanya selama pemerintahan Saul, dia tidak ada memikirkan tabut ini.
Dia tidak ada memikirkan bahwa tabut Tuhan mestinya ada di kemah suci. Ingat bahwa ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, kemah suci yang dibuat oleh Musa mereka bawa juga, dan pertama mereka taruh di tempat yang namanya Silo di situ. Nah, belakangan kita membaca bahwa setelah kematian Eli, setelah orang Israel kalah dengan Filistin, Silo akhirnya dihancurkan. Ya, Silo dihancurkan, dan kemah itu akhirnya ya mereka pindah-pindahkan, saudara kasih Tuhan. Nah, waktu zaman Saul kita bisa berasumsi bahwa kemah itu ada dekat dengan dia, mungkin di Gilgal, mungkin di tempat-tempat lain, tapi tidak ada banyak diceritakan karena memang Saul tidak begitu peduli dengan hal-hal rohani. Ya, ini adalah suatu kesimpulan bagi kita dan kesimpulan yang buruk bagi Saul. Bahwa ternyata selama 40 tahun dia tidak pernah memikirkan tabut Tuhan ada di mana. Bagaimana tabut ini harusnya ada di mana dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda sekali ketika Daud menjadi raja. Dia banyak berpikir tentang hal-hal rohani. Dia banyak memikirkan tabut Tuhan ada di mana, harusnya ada di mana, dan dia melihat ada sesuatu yang aneh di mana kemah suci sudah dia bawa ke Yerusalem, tapi tabut Tuhan masih di rumah Abinadab di tempat yang namanya Kiryat Yearim itu. Dan Kiryat Yearim bisa jadi adalah sama juga dengan Baale Yehuda yang disebut di 2 Samuel 6 ayat 2 di sini. Atau itu adalah tempat yang berdekatan dengannya, gitu ya. Nah, tetapi ini adalah salah satu kontras antara pemerintahan Daud dengan pemerintahan Saul. Sama-sama adalah raja, tapi hati mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, Tuhan menyingkirkan Saul dan memilih Daud. Dan ingat sekali lagi, di masa yang sangat simbolis ini, di masa perjanjian lama, tapi Tuhan bagaimanapun juga tetap melihat hati. Apalagi dengan kita di zaman perjanjian baru sekarang ini. Ya. Ada orang yang misalnya 2 orang bisa sama-sama pergi ke gereja. Tapi Tuhan bisa tahu, Tuhan sangat tahu, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu hati siapa yang benar-benar mengejar dia. Yang benar-benar misalnya ke gereja untuk menyembah dia, untuk mencari kebenaran. Ya. Bukan hanya sekedar untuk mencari teman, mencari pacar, atau sekedar suatu keharusan publik agamawi seseorang. Ya, benar-benar mencari dia. Benar-benar, dan itu akan terlihat dalam pilihan-pilihan kita. Orang yang benar-benar mencari Tuhan akan cinta akan firman-Nya misalnya. Ya, kalau di zaman Saul dan Daud mencintai Tuhan itu mencintai misalnya tabut perjanjian, mencintai kemah suci. Tetapi kalau di zaman kita, orang yang cinta kepada Tuhan akan cinta kepada Alkitab, firman-Nya. Dan saya mengucap syukur tentunya, saya yakin dan percaya bahwa para pendengar Mutiara Kebenaran sekalian, termasuk orang-orang yang mencintai firman Tuhan ya. Saya harap Anda bisa berkata amin akan hal itu. Karena Anda mau mempelajari firman Tuhan. Anda sedang mendengarkan Mutiara Kebenaran di sini. Pertahankan itu, saudara kasih Tuhan. Namun, ya, bukan hanya firman Tuhan ya, kita akan mengasihi jemaat. Ya. Nah, kita hari ini tidak ada lagi bait suci. Tapi kita mengasihi jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan bukan gedungnya, ya, tapi orangnya. Gitu. Saya misalnya adalah salah seorang gembala di GBI Agrafe. Itu adalah salah satu jemaat Tuhan yang berkumpul di Sunter misalnya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita peduli dengan hal-hal Tuhan, kita akan memikirkan tentang jemaat. Jemaat kita harusnya seperti apa. Dan mempertahankan kebenaran seperti apa. Dan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan antara Saul dengan Daud di sini. Oke, dan Daud akhirnya memutuskan bahwa ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa tabut itu harus ada di kemah suci, dan kemah itu sekarang ada di Yerusalem karena dia sudah mengalahkan Yerusalem dan memindahkan pusat pemerintahannya di sana. Dan Daud membuat suatu acara yang besar sekali untuk pemindahan tabut ini. Kita baca di ayat 1 tadi, dia mengumpulkan semua orang pilihan di Israel, 30.000 orang banyaknya. Wow, ini kumpulannya sangat besar sekali. Bahkan ini sepertinya adalah perkumpulan yang paling besar semenjak seluruh Israel berkumpul menjadikan dia raja. Itu kita baca di pasal yang kelima, bahwa suatu saat setelah 7 tahun memerintah di Hebron, seluruh Israel berkumpul menobatkan Daud di Hebron. Dan ini adalah peristiwa besar kedua. Jadi ini cara Daud untuk mengatakan bahwa ini adalah hal yang penting. Memang dia menjadi raja itu hal yang penting, tapi Tuhan adalah penting juga. Gitu. Jadi banyak orang hari ini, dia kalau untuk hal-hal duniawi, misalnya untuk ulang tahun dirinya, untuk promosi pekerjaannya, wow saya naik pangkat dan lain sebagainya, dia bisa menghabiskan uang yang banyak, dianggap itu hal yang heboh dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal Tuhan, banyak orang melupakan begitu saja. Tapi tidak Daud ya. Kita melihat di sini dia mengumpulkan 30.000 orang pilihan
Dan ada kemungkinan juga bahwa ini adalah untuk berjaga-jaga karena sejarah bahwa orang Filistin pernah merebut tabut perjanjian Tuhan. Jangan-jangan Daud ada pemikiran juga supaya orang Filistin tidak mencoba apa-apa. Karena di pasal 5 kita baru saja membaca bahwa Daud sedang dalam pertempuran sengit melawan orang Filistin. Mereka sudah 2 kali menyerang. 2 kali menyerang, dan walaupun Daud mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena Tuhan, namun siapa tahu mereka mau mencoba lagi, apalagi kalau mereka mendengar bahwa Daud mau memindahkan tabut Tuhan. Karena terakhir kali orang Israel menggerakkan tabut Tuhan, orang Filistin ya ketar-ketir dan merebut tabut itu akhirnya, gitu ya. Dan jadi bisa jadi 30.000 orang ini adalah juga berjaga-jaga terhadap serangan musuh di sini. Oke. Nah, tetapi suatu tragedi terjadi ya. Coba kita akan baca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Oke, jadi kita sudah melihat settingnya bahwa Daud ingin memindahkan tabut Tuhan. Ini dia bikin menjadi suatu peristiwa yang akbar, suatu peristiwa yang penuh sukacita, dan kita bisa melihat persiapannya bukan hanya 30.000 orang, tapi ada nyanyian-nyanyian, ada lagu, ada menari-nari di hadapan Tuhan. Jadi suatu peristiwa yang penuh dengan sukacita, saudara Tuhan. Namun kita tahu bahwa terjadi suatu tragedi di sini ya, dan tragedi itu sudah mulai terlihat dari ayat yang ketiga. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu kesalahan di sini. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta, saudara Tuhan. Jadi mereka memakai kereta untuk menarik ya, dan belakangan kita tahu bahwa ada lembu yang menariknya di ayat yang ke-6. Lembu menarik kereta dan tabut itu ditaruh di atas kereta. Dan ini adalah suatu hal yang pernah dilakukan oleh orang Filistin sebelumnya. Waktu orang Filistin mau mengembalikan tabut Tuhan kepada Israel, yang mereka menaruhnya di atas kereta, bahkan dengan cara yang cukup unik ya, di mana karena mereka belum yakin bahwa ini tulah-tulah di negara mereka adalah karena Tuhan, jadi mereka naikkan tabut itu ke atas kereta, ditarik lembu. Mereka tidak suruh lembunya kemana, mereka ikutin aja lembunya mau kemana terserah katanya gitu. Dan mereka mau lihat kalau itu benar dari Tuhan, maka lembu-lembu itu akan bergerak ke arah Yehuda gitu. Dan ternyata benar, lembu-lembu itu bergerak ke arah Israel. Dan itu adalah cara Filistin. Tetapi ini adalah cara yang salah, saudara Tuhan. Dan ketika orang Filistin melakukannya, ya mereka tidak tahu cara yang benar gitu. Jadi Tuhan, ya istilahnya Tuhan oke lah begitu. Tuhan tidak menghukum mereka karena itu. Toh mereka memang sudah kena tulah juga karena mereka tidak hormat kepada tabut Tuhan. Dan mereka tidak tahu, tetapi orang Israel tahu. Orang Israel punya petunjuk, dan petunjuknya di mana? Tadi sudah kita lihat sedikit di Keluaran 25 bahwa Tuhan mendesain tabut itu dibawa dengan kayu pengusung. Nah, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi di Bilangan. Coba kita lihat di sini. Pertama di Bilangan pasalnya yang keempat. Dan kalau kita lihat di ayat, sebenarnya dari ayat 1 dan seterusnya ya, yaitu ketika mereka di padang gurun, ada aturan yang Tuhan berikan kepada Musa, di mana bagaimana caranya mereka harus membongkar membongkar kemah suci dan memindahkan semua perabot-perabot suci ketika mereka bergerak dari satu titik ke titik lain di padang gurun. Dan kita bisa baca ini dari ayat 1 dan lain sebagainya, tapi intinya adalah ada satu bani yang khusus Tuhan taruh untuk melakukan ini, dan namanya adalah Bani Kehat di sini ya. Perhatikan Bilangan 4 ayat 4, pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Bani Kehat adalah salah satu
sub kelompok di dalam Lewi. Jadi Lewi punya 3 orang anak. Salah satunya adalah Kehat di sini. Dan Bani Kehat dialah yang bertugas mengurus barang-barang kudus. Dan Anda boleh baca terus bagaimana kalau kemah itu harus dibongkar, mereka harus menutup perabot-perabotnya dengan kain-kain tertentu, kemudian mereka bawa begitu. Perhatikan ayatnya yang ke-15. Bilangan 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati, katanya. Jadi ada suatu aturan yang sangat jelas di sini. Pertama, imam yang harus menutupi semua itu dengan kain. Kemudian baru Bani Kehat datang dan mengangkatnya dengan berselubungkan kain dengan kayu-kayu pengusungnya. Tapi mereka tidak boleh kena langsung kepada benda-benda itu, katanya. Nanti mereka mati. Jadi ada suatu aturan yang sudah sangat jelas di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-10. Nah, kita bisa lihat ayatnya yang ke-8 di sini. Ulangan 10 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Jadi suku Lewi lah yang Tuhan tunjuk untuk mengangkut tabut itu, terutama secara lebih spesifik lagi Bani Kehat, atau satu sub-suku di dalam suku Lewi itu sendiri. Jadi itu adalah aturan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Itu sudah jelas di dalam Alkitab yang mereka miliki pada waktu itu, tetapi mereka melanggar firman Tuhan. Kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 6, mereka melanggar firman Tuhan, mereka menaikkannya ke atas kereta itu ditarik oleh lembu. Dan mungkin kita berkata, ini kan masalah kecil, ini bukan masalah prinsip. Tapi saudara Tuhan, apakah kita berhak untuk berkata kepada Tuhan apa yang prinsip dan apa yang tidak gitu? Itu berarti kita yang jadi Tuhan. Banyak sekali orang hari ini membenarkan ketidaktaatan mereka dengan berkata, itu bukan hal prinsip. Itu bukan hal prinsip, katanya. Saudara yang kasih Tuhan. Padahal, ya, tugas kita adalah taat. Tugas kita bukanlah menjadi hakim atas firman Tuhan dan berkata, ini yang prinsip, ini yang tidak prinsip. Jadi kalau yang tidak prinsip, saya bebas untuk melanggarnya. Bukan itu, saudara yang kasih Tuhan. Tugas kita adalah taat kepada Tuhan. Tugas kita adalah melakukan yang sebenar-benarnya yang kita tahu dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah, masalah memindahkan tabut ini, Tuhan sudah berfirman dengan jelas. Itu harus dilakukan oleh suku Lewi, secara spesifik Bani Kehat. Mereka harus mengusungnya di atas pundaknya, menggunakan kayu pengusung yang tadi sudah kita baca di Keluaran pasal 25. Itu adalah cara yang Tuhan taruh. Tapi mereka melanggarnya. Saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita memiliki pemikiran yang sama. Ada orang yang mau mengecilkan hal-hal di dalam Alkitab. Misalnya, contoh yang paling klasik adalah masalah baptisan, saudara kasih Tuhan. Dan kami kaum baptis, kita kaum baptis, kita berkata baptisan yang Alkitabiah itu harus dilakukan atas orang yang benar, karena Alkitab memberikan syarat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37, bahwa syarat baptisan adalah seseorang harus percaya. Karena sida-sida dari Ethiopia pernah bertanya kepada Filipus ketika dia diberitakan Injil dan dia percaya kepada Injil itu, lalu dia berkata kepada Filipus, lihat di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus menjawab, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, katanya. Jadi syarat baptisan adalah orang yang percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Nah, itu berarti bahwa orang yang belum percaya tidak boleh dibaptis. Ya, misalnya Anda ketemu orang di jalan, tidak boleh Anda bilang, saya bayar kamu ya sekian uang supaya kamu dibaptis. Ya, nggak boleh itu. Dia harus sungguh-sungguh percaya. Begitu. Orang yang tidak percaya tidak boleh dibaptis. Nah, termasuk bayi kalau begitu. Nah, ini yang sangat kontroversial kan. Termasuk bayi tidak boleh dibaptis. Tapi sebenarnya tidak kontroversial kalau kita mau ikut Alkitab. Gitu. Alkitab berkata bahwa orang yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya. Dan Alkitab juga memberitahu bahwa baptis itu menggambarkan apa? Menggambarkan mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dan bangkit kembali bersama Yesus. Dan gambaran ini kita temukan di Roma pasal 6. Anda baca Roma pasal 6 ayat 1-4 di situ. Di mana ketika kita dibaptis, kita menjadi satu dengan kematiannya, katanya, dengan penguburannya dan dengan kebangkitannya. Nah, berarti pemercikan bukanlah pembaptisan. Karena memang kata percik juga beda dalam bahasa Yunani. Percik itu dari kata rantizo.
Ya, memercik itu merantis artinya. Tapi kalau baptis, membaptis, kata baptizo itu artinya memasukkan ke dalam air, membenamkan, mencelupkan atau menyelamkan. Jadi ini adalah yang Tuhan perintahkan, dan ada orang yang hari ini ya mungkin karena dia mau mempertahankan tradisi gerejanya dan lain sebagainya. Akhirnya dia berkata apa? Ini kan bukan hal prinsip katanya. Ini bukan hal prinsip. Oh, saudara kasih Tuhan, tugas kita bukan sekali lagi untuk menentukan mana yang prinsip, mana yang bukan. Lalu, kalau ada hal dalam firman Tuhan yang tidak prinsip, saya tidak perlu ikut. Kalau itu adalah perintah Tuhan, maka itu prinsip. Saudara. Kalau itu adalah perintah Tuhan, maka tugas kita adalah menaatinya. Itu saja. Kecuali memang ada hal yang bukan perintah Tuhan. Ya oke, kita bisa berkata itu tidak prinsip. Itu tidak diajarkan dalam Alkitab. Ya misalnya Anda mau berkata, di gereja saya kursinya pakai sofa, di gereja kamu kursinya keras gitu. Ya memang itu tidak ada dalam Alkitab. Nah kita boleh bilang itu tidak prinsip. Ya silakan, karena memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi kalau sesuatu itu jelas di dalam Alkitab, kalau sesuatu itu memang Tuhan ajarkan, kita tidak punya berhak, tidak punya suara, tidak punya kekuatan untuk berkata, yang ini saya tidak mau ikutin karena ini tidak prinsip begitu. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Itu bukan porsi kita. Porsi kita adalah taat kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel di zaman Daud, mereka tidak taat sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Benar. Ketika mereka sampai ke suatu tempat, katanya di ayat yang ke-6, sampai ke pengirikan Nakon. Nah, sangat menarik sekali. Pengirikan Nakon ya. Pengirikan itu adalah tempat gandum atau hal-hal lain yang dituai, itu di pengirikan itu adalah tempat dipisahkannya gandum itu dari sekamnya. Dipisahkannya gandum dari sekam. Dan sangat menarik bahwa di tempat seperti inilah Tuhan seolah-olah ingin memisahkan ya yang benar dari yang salah di sini. Dan lembu-lembunya tergelincir sehingga tabut itu seperti oleng. Mungkin Uza berpikir tabut itu akan jatuh, jadi Uza mengulurkan tangannya, dia menyentuhnya. Jadi itu salah yang kesekian lagi. Sudah cara transportnya salah, dan akhirnya itu memimpin kepada dia melanggar. Karena Tuhan bilang bahwa tidak boleh dia kena. Tidak boleh. Bani Kehat pun tidak boleh kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati katanya. Dan Tuhan menghukum Uza dan Tuhan membunuh dia katanya di sini karena keteledorannya, dia mati di situ. Uza mestinya tahu cara untuk memindahkan tabut ini karena dia adalah dari rumah Abinadab. Ya, sangat menarik bahwa tadi di 1 Samuel kita baca bahwa mereka menabiskan Eleazar anak Abinadab sebagai pengurusnya, tapi di sini kita dapatkan Uza dan Ahio. Jadi ini sepertinya sudah cucunya Abinadab. Ya, cucunya Abinadab, walaupun cucu dalam bahasa Ibrani sering disebut anak juga, anak dalam pengertian keturunan ya, seperti misalnya Yesus disebut anak Daud gitu. Ya walaupun jauh sekali ya secara fisik antara Yesus dengan Daud, tapi bisa anak dalam pengertian keturunan. Jadi Uza dan Ahio di sini bisa jadi sudah adalah cucunya Abinadab sebenarnya. Karena ingat tadi kita bilang sudah 50-an tahun berselang. Dan di 1 Samuel tadi kita baca bahwa mereka menabiskan Eleazar ya, sebenarnya Eleazar anak Abinadab untuk mengurus. Dan sekarang sudah sampai ke gilirannya Uza dan Ahio di sini, dan mereka mestinya tahu, mereka yang mengurus tabut Tuhan, mereka mestinya sudah banyak membaca ya di kitab-kitab Taurat dan lain sebagainya bagaimana cara mengurusnya, dan Uza mestinya tahu, tetapi dia teledor katanya, dan Tuhan membunuh dia. Dan mungkin kita bisa bertanya, kenapa Tuhan mati-matian istilahnya ya, secara literal mati-matian di sini. Mengharuskan bahwa harus Bani Kehat yang mengangkatnya, ya tentu Tuhan punya alasannya sendiri gitu. Kalau kita tidak bisa tahu alasan Tuhan pun, kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Namun kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana di sini. Tuhan tidak mau bahwa tabutnya yang melambangkan kehadirannya ini dibawa dengan binatang. Ya karena Tuhan adalah Tuhan yang punya hubungan dengan manusia. Oleh karena itu, jikalau ada yang mau memindahkan tabut ini, haruslah orang-orang yang sudah dispesialkan untuk itu. Haruslah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan mau berurusan dengan manusia. Tuhan berurusan dengan pribadi lepas pribadi, bukan dengan binatang dan lain sebagainya, saudara-saudara. Oke, dan jadi kita melihat bahwa terjadi suatu tragedi. Nah, tragedi ini di ayat 8 membuat Daud menjadi marah. Daud menjadi marah. Nah,
Tidak dikatakan bahwa Daud marah kepada Tuhan. Ya. Mungkin dia marah karena peristiwa yang terjadi. Dia marah bahwa kok ada orang yang mati karena ini. Daud tidak marah kepada Tuhan, tidak dikatakan seperti itu teksnya. Di ayat 8 dikatakan Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebat, maka tempat itu disebut orang Peres Uzza. Dan kata Peres mengingatkan kita di pasal sebelumnya ketika Tuhan mengalahkan orang Filistin, Daud kasih nama Baal Perasim, atau Tuhan telah menerobos ya Baal, begitu situ ya, menerobos Baal. Dan waktu itu Daud sangat sukacita bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi sekarang ini Tuhan menunjukkan kuasanya secara disipliner untuk menghukum orang Israel sendiri yang berbuat salah. Gitu. Dan ini membuat Daud bukan hanya marah, mungkin dia marah terhadap situasinya, tapi di ayat yang ke-9 dikatakan dia menjadi takut, katanya sini. Dia takut, dan memang manusia harus memiliki rasa takut yang sehat kepada Tuhan. Itu adalah namanya takut akan Tuhan, begitu. Takut akan Tuhan. Takut yang sehat kepada Tuhan itu bukan ketakutan akan Tuhan, tetapi memahami bahwa Tuhan adalah Raja yang besar, Dia adalah pencipta yang maha kuasa, dan kita takut untuk melanggar firman-Nya, takut untuk melanggar perintahnya, bukan karena Dia adalah Raja yang jahat, ya, tapi karena kita tahu pelanggaran terhadap firman-Nya itu akan sangat merugikan kita sendiri. Gitu. Seperti Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, itu mestinya menimbulkan rasa takut. Gitu. Dan Tuhan punya banyak perintah hari ini. Ya, Tuhan punya desain. Manusia jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk melindungi kita dari efek buruk dosa. Dan seharusnya kita takut bahwa kalau saya sampai melanggar ini, saya merusak diri saya sendiri. Saya mengacaukan hidup saya. Saya jauh dari Tuhan. Nah, itu harus membuat kita takut. Itu adalah takut yang sehat, saudara-saudara. Dan kita juga takut akan konsekuensi yang bisa datang. Entah itu karena kebodohan kita sendiri. Jadi Daud takut, menjadi takut katanya kepada Tuhan. Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Dan ada satu pelajaran besar yang harus kita tarik di sini. Kita tidak bisa berkata bahwa Daud punya motivasi yang salah, atau Daud kurang mengasihi Tuhan. Oh tidak, saudara-saudara. Bahkan kalau kita baca tadi, betapa seluruh Israel gegap gempita menghadapi ini. Mereka sudah punya hati yang motivasi sudah benar. Kontras dengan Saul, ketika Saul menjadi raja, ya, dia tidak peduli dengan tabut Tuhan. Daud mengasihi Tuhan. Daud mengasihi Tuhan, dan orang Israel mengasihi Tuhan, dan mereka datang dengan sangat semangat. Mereka menari-nari dan sebagainya. Tapi Tuhan tetap marah karena mereka melakukannya dengan cara yang salah, karena mereka melakukannya bertentangan dengan firman Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat besar yang harus kita terima. Yaitu bahwa kalau kita mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus melakukan itu dengan cara yang benar. Kita tidak bisa berkata, Tuhan tahu hati saya, jadi walaupun saya caranya salah, nggak apa-apa begitu. Tidak, kita tidak bisa berkata demikian. Memang kadang-kadang kalau kita tidak tahu lebih baik, ya Tuhan tidak menghukum kita karena kesalahan kita. Namun bukan berarti Tuhan membenarkan apa yang kita lakukan itu. Dan bukan berarti kita bebas untuk mengesampingkan caranya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Hari ini begitu banyak orang berpikir bahwa yang penting hatinya. Gitu. Hati sangat penting tentunya. Tapi ingat bahwa hati yang benar itu ingin melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan. Gitu. Dan ketika kita punya motivasi yang benar, tapi kita lakukan dengan cara yang salah, itu juga salah, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak contoh ini pada hari ini. Misalnya, ada banyak orang yang mau melayani Tuhan. Di antara mereka perempuan-perempuan misalnya. Ada banyak perempuan yang mau melayani Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa kalau ada perempuan yang punya hati, dia ingin melayani Tuhan. Wow, puji syukur sekali. Kita butuh orang-orang yang mau melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan harus dengan cara Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa perempuan-perempuan yang melayani dia dengan cara tertentu. Dan bukan dengan cara yang sama dengan laki-laki misalnya. Karena kepada laki-laki Tuhan memberikan porsi antara lain ya kepemimpinan di dalam jemaat. Ya, laki-laki bisa mengajar jemaat, bisa menjadi gembala dan penatua. Nah, Tuhan berkata perempuan tidak demikian. Itu jelas sekali ya dalam 1 Timotius pasal 2
Anda bisa membaca 1 Timotius pasal 2 di situ. Paulus mengatakan bahwa aku tidak mengizinkan perempuan. Saya bacakan saja deh. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan ingin supaya tatanan yang dia ciptakan di Taman Eden, yaitu Adam sebagai kepala keluarga, Adam sebagai pemimpin, Hawa sebagai penolongnya, itu dipertahankan di dalam jemaat. Gitu. Jemaat merefleksikan ini sehingga kepemimpinan di dalam jemaat yang mengajar dan lain sebagainya itu tetap adalah si Adam atau si laki-laki. Jadi ada banyak perempuan hari ini dia ingin melayani Tuhan, tapi akhirnya dia berpikir, oh Tuhan panggil saya berkhotbah katanya. Tuhan panggil saya berkhotbah. Padahal tidak, saudara Tuhan. Tuhan tidak panggil dia untuk menjadi seorang gembala. Tidak. Jadi dia ingin melayani Tuhan tapi dengan cara yang salah. Ini bisa dilakukan juga dalam banyak insiden yang lain. Ada banyak orang ingin melayani Tuhan, motivasi dia, oh saya ingin menangkan Tuhan, saya ingin menangkan orang, tapi dia memakai cara yang salah. Dia ingin orang banyak ke gereja, lalu dia pakai musik duniawi di gereja. Misalnya, oh banyak sekali gereja hari ini pakai musik yang duniawi, saudara Tuhan. Apa itu musik yang duniawi? Kadang-kadang mereka bilang, enggak, ini musik rohani, karena kata-katanya tentang Yesus. Tapi bagaimana dengan gaya musiknya? Gaya musiknya adalah gaya yang duniawi. Dan banyak orang tidak paham akan hal itu. Mereka berpikir bahwa gaya musik itu netral. Bahwa saya bisa memakai gaya musik rock and roll, saya kasih nada atau kata-kata Kristen, maka dia menjadi lagu Kristen. Tapi tidak, saudara kasih Tuhan. Musik yang tanpa kata-kata, itu saja sudah menggambarkan sesuatu. Itu ada pesan di dalamnya, dan itu didesain untuk cocok dengan kata-kata tertentu. Oleh karena itu kita jangan memakai musik duniawi. Hari ini saya banyak melihat gereja-gereja yang meniru nightclub. Bahkan saya pernah melihat cuplikan video gereja yang dengan lampu kelap-kelip ya, seperti dance floor begitu, dengan asap dan lain sebagainya. Sudah sangat mirip dengan show, dengan konser, dengan nightclub. Dan mereka bilang, ini kan kita untuk memenangkan orang begitu. Jadi saya tidak tahu motivasi mereka. Kalaupun motivasi mereka bagus, ini tetap adalah kesalahan gitu. Dan seringkali motivasi mereka juga bisa dipertanyakan karena akhirnya lebih kepada suatu bisnis atau lebih kepada suatu usaha untuk menarik orang supaya memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sini bahwa tidak demikian dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Jadi kita tadi melihat bahwa Daud pastinya bingung. Mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan marah seperti ini? Dan untuk sesaat dia takut. Dan akhirnya dia tidak jadi membawa tabut itu ke Yerusalem, tapi dia menyimpang ke rumah Obed-Edom. Nah, Obed-Edom ini kalau kita perhatikan di teks dikatakan dia adalah orang Gad katanya ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 26 ayatnya yang keempat kita temukan ada Obed-Edom yang lain di sini. Dan 1 Tawarik 26 ayat 4, Obed-Edom mempunyai anak-anak. Dan kalau di dalam 1 Tawarik 26 di sini sepertinya Obed-Edom adalah seorang Lewi kalau begitu ya. Makanya dia menjadi masuk dalam daftar di sini. Ya, orang Lewi, Obed-Edom. Tapi kenapa di 2 Samuel dikatakan orang Gad? Ya, Gad itu wilayah Filistin gitu. Nah, bisa jadi memang Obed-Edom adalah orang Lewi yang kebetulan tinggal di daerah Gad. Ya, jadi dia pernah tinggal di daerah Gad atau masih tinggal di daerah Gad dan akhirnya dia dikenal sebagai orang Gad gitu. Tapi dia sebenarnya adalah orang Lewi. Sekali lagi, oleh karena itu dia bisa dianggap cocok untuk menyimpan tabut Tuhan ini. Dan
akhirnya Daud mendapat kabar bahwa Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Ya, kita tidak tahu, tidak diberitahu bagaimana caranya Tuhan memberkati Obed-Edom, gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan marah kepada Uzza, ya, itu ada sebabnya. Dan kehadiran tabut Tuhan adalah suatu berkat, bukan suatu kutuk, saudara kasih Tuhan. Ya. Walaupun kita sering berkata, ya misalnya Tuhan mendisiplin umatnya. Ya, kalau kita salah, Tuhan akan pakai tongkatnya seperti tongkat gembala untuk membenarkan kita, mengoreksi kita. Namun itu adalah berkat, saudara. Itu adalah berkat. Kehadiran Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah berkat bagi kita. Itu adalah berkat yang tak terkira. Dan ketika Daud mendengarkan hal itu, wow, dengan sukacita dia datang untuk membawa kembali tabut Tuhan ke rumahnya. Dan di sini kita melihat hati Daud yang merindukan Tuhan, ya. Nah, bagaimana caranya mereka akan mengangkut tabut Tuhan yang kedua kali? Ada perikop paralel yang memberitahu kita secara lebih jelas lagi proses pemikiran Daud di sini, ya. Coba kita buka 1 Tawarik pasal 15. 1 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ayat 2, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Dan di 1 Tawarik, insiden ini dipisah dua, ya, di dua pasal. Di pasal 13 dan di pasal 15. Di pasal 13, 1 Tawarik 13 menceritakan yang gagal tiba itu, yaitu di mana Tuhan membunuh Uzza, itu di pasal 13. Kemudian rupanya, ya, selama 3 bulan itu Daud merenung. Dan adalah suatu hal yang bagus kalau kita bingung, kalau kita tidak tahu sesuatu, kalau kita takut dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman Tuhan. Kita bertanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berseru, Tuhan, mengapa? Lalu kita mempelajari firman-Nya. Dan rupanya itu yang Daud lakukan. Itu yang Daud lakukan, makanya akhirnya dia sampai kepada kesimpulan. Dia sudah akhirnya membaca ayat-ayat yang tadi sudah kita buka. Di Bilangan pasal 4, di Ulangan pasal 10. Bahwa Tuhan telah menentukan orang Lewi, ya, terutama Bani Kehat, untuk mengangkat tabut itu. Dan dia akhirnya sadar akan hal itu. Dan dia sudah tahu berbuat yang benar dan dia lakukan yang benar. Ini adalah contoh yang tepat. Bahwa ketika Tuhan menghukum seseorang, dia sadar, dia memperbaiki diri, kemudian dia lakukan yang benar. Daud adalah contoh yang baik akan hal itu. Kita kembali ke 2 Samuel. Jadi kita tahu bahwa Daud sudah sadar. Kita baca dari ayat yang ke-13. Dan kita akan lanjut. Mungkin sampai selesai. Kita akan lihat. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, perhatikan di sini. Daud penuh dengan sukacita dan Anda bisa membayangkan cukup pelan mereka berjalan karena 6 langkah dikorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu. Wow, ini sangat, mungkin orang bilang sangat eksesif, sangat berlebihan sekali. Ya, ini adalah persembahan yang berlebih-lebihan. Ya, tapi ini menunjukkan sikap Daud yang begitu sukacita, begitu dia dan dia berpikir bahwa semua lembu, semua kekayaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Oleh karena itu dia dengan hati yang penuh kegembiraan mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan yang melihat hati ini, dia berkata, memang benar saudara Tuhan. Semua lembu di dunia adalah milik Tuhan. Semua harta di dunia adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menantikan, ada nggak anak-anaknya yang begitu mengasihi dia, sehingga semua itu dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Gitu. Dan rela untuk memberikannya kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang benar. Gitu. Nah, banyak orang kasih persembahan justru salah. Ya, dia kasih persembahan kepada orang-orang yang sesat. Tapi adakah anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan persembahan kepada pekerjaan Tuhan yang benar? Nah, ini adalah pertanyaannya. Daud, dia tidak malu-malu. Ya, 6 langkah dia persembahkan 1. 6 langkah dia persembahkan 1. 2 malah di sini, ya. Seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Luar biasa sekali. Over the top mungkin. Kita mungkin bilang, berlebihan ini. Berlebihan. Tapi bagi Daud, it's worth it. Ya, it's worth it untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi mirip dengan yang pertama. Mereka menari-nari. Ya, nah, di sini
Ada beberapa hal yang saya ingin bahas di sini ya, karena ada banyak orang berkata, nah itulah mengapa di gereja kita juga boleh menari-nari, melompat-lompat begitu. Nah, tadi saya ada singgung sedikit mengenai bahwa ada gereja-gereja yang telah salah menggunakan musik duniawi. Nah, mereka kadang-kadang berkata, loh, musik duniawi kan bikin kita goyang-goyang katanya. Bikin kita goyang-goyang, dan lihat nih, Daud menari-nari. Bahkan kita juga boleh menari-nari di gereja katanya. Dan mereka bahkan ada satu lagu yang dulu cukup populer waktu saya masih agak muda, mungkin sekarang masih populer juga, saya kurang tahu. Katanya kata-katanya kira-kira begini, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari katanya. Mungkin ada sebagian ada yang tahu ya lagu ini ya. Bila roh Allah ada padaku, aku kan menari seperti Daud menari katanya. Tapi saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal di sini ya. Tarian itu ada banyak jenis ya. Dan kita tidak berkata, orang yang Alkitabiah berkata bahwa menari itu tidak salah dengan sendirinya. Sama seperti musik tidak salah dengan sendirinya. Tapi bagaimana musik itu dipakai, gitu kan? Musik itu ada banyak jenis. Ada musik yang duniawi, sekali lagi. Tarian juga banyak jenis. Ada tarian yang duniawi, dan ada tarian yang tidak sensual. Dan tarian yang duniawi, yang kedagingan, itu adalah tarian yang sensual. Dan Anda bisa melihat itu, Anda bisa membayangkan lah ya, dengan banyaknya boy band, ya girl band, K-pop band hari ini. Ya, saya nggak tahu Anda menonton ini tahun berapa, sudah ada band apalagi yang lagi ngetrend. Banyak sekali tarian-tariannya yang sensual, ya, yang menampilkan perempuan-perempuan yang meliuk-liukkan tubuhnya dengan gaya yang sensual dan lain sebagainya. Dan itu memang diaksentuasi oleh musiknya yang sensual juga, gitu. Nah, kita bisa dengan yakin berkata bahwa itu tidak memuliakan Tuhan, karena Tuhan tidak merancang sensualitas itu untuk dipertontonkan, melainkan Tuhan merancang sensualitas itu sebagai ikatan suami istri sebenarnya di dalam pernikahan, bukan untuk dipertontonkan kepada orang, begitu. Jadi tarian-tarian yang sensual, dan itulah masalahnya dengan musik yang sensual. Musik rock and roll, musik jazz. Apa inti dari musik jazz? Musik jazz itu adalah nakal, sedangkan sebenarnya. Jadi ada nada-nada yang miring-miring sedikit, ya, nakal. Jadi tidak lurus-lurus saja begitu. Ya, itu adalah rock and roll dengan backbeatnya, sensualitas, ya, pemberontakan dan lain sebagainya. Dan kalau Anda tertarik ingin tahu lebih banyak lagi mengenai hal ini, ya Anda harus ikut seminar-seminar yang diadakan di Grafe tentang musik. Tetapi kita berkata bahwa menari dengan sendirinya tidak salah. Karena ada tarian yang sensual, ada tarian yang tidak sensual. Tarian yang tidak sensual seperti apa? Tarian yang tidak sensual adalah tarian-tarian yang dia tidak mengaksentuasi bagian-bagian yang sensual di tubuh manusia. Gitu. Jadi ada banyak tarian rakyat yang oke, nggak masalah gitu. Dan kita bisa merancang juga sih tarian yang tidak sensual begitu. Saya masih ingat di GBA Grafe kadang-kadang kita membuat namanya drama musikal. Ya, dan di drama musikal itu ada tarian-tarian, ada gerakan-gerakannya begitu. Tapi tidak sensual begitu. Dan itu bisa dilakukan. Nah, jadi itu untuk menjawab orang yang berkata kita harus menari di gereja dan sebagainya. Ya, pertama, nomor satu, Daud bukan sedang di gereja. Dia sedang dalam perjanjian lama di sini. Dan nomor dua, kita berkata tidak semua tarian salah memang. Tapi tarian yang sensual, tarian duniawi itu jelas tidak cocok untuk dipakai di hadapan Tuhan. Gitu ya. Lalu hal yang kedua lagi di sini dikatakan ada sebagian orang menuduh bahwa Daud telanjang di sini. Jadi mereka berkata, di gereja tidak apa-apa sensual karena Daud saja telanjang katanya. Karena mereka menarik nanti di ayat 20, di mana nanti kita akan baca Mikal. Ya, kita belum sampai, tapi di pasal ini di ayat 20, Mikal, istri Daud, menuduh dia bahwa dia menelanjangi dirinya. Gitu. Tapi di ayat yang ke-14, itu bukan. Dia tidak telanjang. Dia berbaju efod dan kain lenan. Baju efod dan kain lenan adalah baju yang dipakai oleh imam atau orang Lewi pada saat itu. Ya. Dan jelas tidak telanjang, karena justru Tuhan mewanti-wanti orang imam dan orang Lewi yang melayani di hadapannya bahwa ketelanjangan mereka tidak boleh terlihat oleh Tuhan. Gitu. Dan dengan demikian, Daud tidak telanjang, hanya saja dia melepaskan jubah kerajaannya. Dia tidak berpakaian seperti raja, gitu, tapi dia berpakaian seperti orang Lewi biasa, begitu. Dan itu yang tidak bisa diterima oleh Mikal, seolah-olah Daud melepaskan kegemilangannya lah, begitu ya. Jadi sama sekali adalah fitnah kalau kita berkata Daud sensual di sini atau Daud telanjang dan lain sebagainya, tidak, gitu ya.
Oke, ayatnya yang ke-15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi suatu kegembiraan yang luar biasa. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ya, jadi Daud menyediakan konsumsi juga untuk acara ini. Biaya yang dibutuhkan lumayan besar, tapi Daud pasti merasa ini worth it, ini pantas ya untuk Tuhan, untuk semuanya. Nah, setelah itu semua beres, barulah Daud pulang ke rumahnya. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, ini yang tadi saya singgung, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Oke, tadi sudah kita bahas sedikit. Mikal menuduh bahwa Daud menelanjangi dirinya, tapi ini bukan secara literal. Ya, tadi kita sudah baca, teksnya berkata bahwa Daud memakai kain lenan, memakai baju efod. Maksud Mikal adalah Daud tidak menjaga image-nya, tidak jaim lah istilahnya begitu ya. Dia sebagai raja kan menurut pemikiran Mikal, karena ingat, Mikal ini anaknya, dia adalah seorang putri gitu, dia adalah anaknya Saul. Jadi dia mungkin melihat bahwa bapaknya sering menjaga image. Dan itu yang Saul lakukan. Saul sangat pintar dalam hal-hal dekorum seperti itu. Bahkan kita masih ingat di 1 Samuel, satu kali Samuel marah sekali dengan Saul. Dia marahin Saul dan lain sebagainya. Dan Samuel sudah mau pergi. Tapi Saul malah tarik jubahnya Samuel sampai koyak begitu. Dan bilang, jangan pergi. Kamu nanti saya kehilangan muka begitu kan. Kamu harus duduk bersama dengan saya supaya saya tidak kehilangan muka di hadapan tua-tua Israel. Saul adalah orang yang sangat mementingkan muka. Sangat mementingkan, saya masih terhormat, begitulah istilahnya. Dan sepertinya itu melebar ke anaknya, menurun ke anaknya. Sehingga Mikal pun merasa bahwa Daud sebagai raja tidak boleh dong dia mingling lah istilahnya ya, atau lompat-lompat seperti orang biasa begitu. Dan ini bagi Mikal sangat merendahkan gitu. Dan dia menyerang Daud di sini bukan pada tempatnya. Mestinya dia sebagai seorang istri, mestinya dia memahami hati suaminya. Mestinya dia tahu bahwa Daud melakukan ini karena cinta kasih kepada Tuhan. Dan coba kita baca lagi ayat 21 sampai 23. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, yakni atas Israel. Menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dan sekali lagi, Daud mengkontraskan dirinya dengan Saul. Mungkin Daud tahu bahwa Daud kan sudah pernah juga jadi pejabat di istana Saul. Daud tahu betapa Saul sangat mencintai istilahnya seremoni-seremoni yang pokoknya jaga image begitu. Dan tapi Daud berkata, justru Tuhan mengenyahkan Saul karena dia tidak punya hati yang benar, dia hanya mau jaga image aja. Tapi Daud berkata, aku beda, aku tulus di hadapan Tuhan. Dan kalau itu membuat aku dipandang rendah, biarlah, nggak apa-apa. Demi Tuhan aku mau dipandang rendah begitu. Ini adalah sikap yang benar. Dan ini juga Daud menyadari bahwa di hadapan Tuhan semuanya sama. Ya. Siapa Daud dibandingkan orang yang lain? Kalau bukan karena Tuhan yang mengangkat dia, kan dia sama saja. Jangan kita terlena oleh berkat-berkat Tuhan. Misalnya Tuhan angkat kita menjadi sesuatu, menjadi orang yang hebat. Jangan kita lalu lupa dan menganggap bahwa diri kita memang lebih hebat dari orang lain. Bukan. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Dan Daud menyatakan ini bahwa walaupun engkau memandang aku rendah, ya di antara budak-budak lah aku mau dihormati katanya ya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang mampu untuk mengangkat seseorang, menurunkan seseorang katanya di sini ya. Dan kita membaca bahwa ayat 23, Mikal tidak mendapat anak sampai hari matinya.
bisa jadi dia memang ini ya, dia bisa jadi dia memang mandul orang bilang ya, karena dari pertama dia tidak mendapat anak waktu dia sempat menikah sementara bersama dengan Daud. Lalu kita tahu bahwa setelah itu dia dikasih kepada orang lain, yaitu namanya Paltiel, dan dia juga tidak mendapat anak dari sana, dan dia tidak dapat anak sampai matinya. Dan bisa jadi ini adalah karena kekecewaan Daud terhadap Mikal akhirnya membuat mereka tidak bisa nyambung lagi, dan bisa jadi Daud tidak bersetubuh dengan Mikal lagi sampai dengan matinya begitu, sehingga tidak ada kesempatan juga bagi Mikal untuk dapat anak lagi begitu. Dan ya, ini adalah salah satu buruknya poligami juga. Ya, buruknya poligami tadi saya sudah katakan, karena Daud punya banyak istri, dia tentu tidak bisa menghabiskan waktu dengan semua istrinya dengan sama rata gitu. Jadi istri bukan lagi kayak belahan jiwa dia gitu. Ketika seorang punya banyak istri, mereka bukan lagi menjadi satu. Karena dalam pernikahan itu kan dua menjadi satu. Tapi kalau Anda punya banyak, bagaimana bisa menjadi satu? Sehingga suami istri tidak mengenal satu dengan yang lain sebaik itu. Sehingga tadi kita sudah singgung, Mikal tidak paham hati Daud. Ya, dan itu membuat Mikal memandang rendah Daud, yang adalah kesalahan ya bagi seorang istri untuk memandang rendah suaminya seperti itu. Apalagi suaminya benar dalam poin yang satu ini. Tetapi juga tidak ada kesempatan untuk rekonsiliasi lagi. Gitu. Ya. Kalau suami istri, kalau bertengkar, ya mestinya ada kesempatan untuk rekonsiliasi. Bahkan mestinya kalau Mikal salah paham dengan Daud, ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki kesalahan dia, untuk makin memahami Daud. Namun dalam situasi poligami tidak ada kesempatan itu. Ya, karena Daud dia tinggal, ya udah, Mikal nggak benar lagi, dan saya akan mengabaikan dia. Toh saya punya istri-istri lain. Kalau saya punya kebutuhan biologis ya, kebutuhan seksual, kebutuhan keintiman, dia bisa mencari istrinya yang lain, sehingga Mikal akhirnya ya terlupakan begitu. Dan ya ini adalah efek buruk dari poligami juga, di mana akhirnya seseorang ya sulit untuk rekonsiliasi lagi dengan istri-istrinya. Ya, padahal mestinya suami dan istri mereka bisa rekonsiliasi karena mereka saling membutuhkan, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain di situ. Oke, jadi ada banyak sekali pelajaran yang indah dari pasal ini. Pelajaran utamanya adalah bahwa jangan kita menjadi hakim, ya, apa yang prinsip, apa yang tidak prinsip, ya. Tapi kalau itu ada dalam firman Tuhan, kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, jangan memakai alasan bahwa, hey, saya punya motivasi yang baik, orang itu punya motivasi yang baik, sehingga melanggar firman Tuhan tidak apa-apa. Yang penting motivasinya. Tidak. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan lakukan dengan caranya Tuhan. Bukan hanya berkata, oh, tapi kan maksud saya baik, niat saya baik. Oke, itu bagus. Tapi turuti firman Tuhan. Baik, itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kiranya kita serap dan kita lakukan dalam hidup kita. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya, di pasal 7. Pasal yang sangat indah juga. Sampai bertemu lagi. Maranatha.